saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang unit proses pada pembuatan pupuk Sriwijaya Palembang. Kita masuk dalam sejarah singkat pupuk Pusri. Pusri merupakan simbol dari tonggak sejarah industri pupuk di Indonesia. Seperti kita lihat tadi di gambar ini, ada tulisannya pupuk urea Pusri. Jadi ini adalah simbol dari tonggak sejarah industri pupuk di Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 20 hektar. Jadi pabrik pupuk Pusri ini dia dibangun seluas 20 hektar. Pusri adalah pabrik pupuk pertama di Indonesia yang dibangun pada tanggal 14 Agustus 1961 dan mulai beroperasi pada tahun 1963 dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amonia per tahunnya. Jadi pabrik Pusri ini dia memiliki kapasitas pembuatan yaitu 100.000 ton urea dan 59.400 ton amonia per tahunnya. Saat ini peran pabrik Pusri sudah digantikan oleh Pusri IB karena alasan usia dan tingkat efisiensi turun-temurun. Ini adalah gambar dari pabrik Pusri itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa pabrik Pusri tadi terdiri dari lahan sebesar 20 hektar. Jadi pabrik ini memiliki luas 20 hektar. Kita masuk dalam unit produksi. Kita masuk dalam unit 1, sintesa unit. Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea untuk mensintesa urea dengan mereaksikan liquid NH3 dan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Jadi pada unit sintesa unit ini berfungsi untuk mensintesa urea dengan mereaksikan liquid NH3 dan gas CO2 di dalam urea tersebut, dan dimasukkan juga larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi di sintesa ini adalah sebesar 175 kg per cm pangkat 2. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbonat dan kelebihan amonianya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Jadi setelah hasil sintesa urea ini sudah disintesa, maka selanjutnya akan dikirim ke bagian purifikasi, yaitu kita masuk kedua, purifikasi unit. Amonium karbonat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan. Jadi setelah tadi amonium karbonat ini dimasukkan ke dalam purifikasi, maka di unit purifikasi ini akan diuraikan dan dipisahkan dengan cara tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan, yaitu dengan pada 17 kilo per cm dan 22,2 kilo per cm pangkat 2. Jadi di sini ada 2 step penurunan tekanan. Yang pertama yaitu 17 kilo per cm pangkat 2 dan 22,2 kilo per cm pangkat 2. Hasil peruraian ini berupa CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan ureanya dikirim ke bagian crystallizer. Jadi tadi dari hasil purifikasi unit ini terdapat
peruraian gas CO2 dan NH3. Hasil peruraian ini dikirim lagi ke bagian recovery, dan larutan yang urea yang kita dapat ini akan dikirim ke bagian crystallizer. Bagian crystallizer ini termasuk dalam unit kedua. Kita masuk dalam unit kedua, yaitu pertama crystallizer unit. Jadi tadi yang saya bilang, larutan urea itu dari unit purifikasi ini dikristalkan di bagian ini secara vakum. Jadi yang tadi larutan urea yang sudah kita dapat dari proses purifikasi akan kita kristalkan secara vakum. Kemudian kristal ureanya dipisahkan di sentrifugal. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea, maupun panas kristalisasi urea, dan panas yang diambil dari sirkulasi urea slurry ke HP absorber dari recovery. Yang kedua ada preling unit. Jadi setelah tadi larut ureanya sudah dikristalkan, kristal urea ini keluaran dari sentrifuge itu dikeringkan sampai menjadi 99,8% dengan udara panas. Jadi yang kristalnya tadi ini kita keringkan sampai dia menjadi 99,8% berat dengan udara panas. Kemudian dikirim lagi ke bagian atas preling tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke seluruh distributor. Dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sampai diinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran pril. Produk urea dikirim ke bulk store dengan bell conveyor. Jadi tadi kristal ini akan kita keringkan sampai menjadi 99,8%, kemudian akan dikirim lagi ke dalam preling tower untuk dilelehkan. Kemudian hasilnya setelah dia meleleh akan dijatuhkan ke bawah sampai didinginkan oleh udara dari bawah, sehingga akan terjadi butiran-butiran. Seperti kita tahu sendiri kalau pupuk urea itu berbentuk butiran-butiran kecil. Ini sudah jadi produk urea dikirim ke bulk stroke dengan bell conveyor. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam unit ketiga. Unit ketiga yaitu recovery unit. Gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan dua step absorpsi dengan menggunakan mother liquor sebagai absorben, kemudian di recycle kembali ke bagian sintesa. Jadi tadi karena ada di dalam purifikasi tadi ini ada pemisahan antara gas amonia dan gas CO2 dan larutan urea, yang kita ambil tadi adalah larutan ureanya aja. Kemudian di unit ketiga ini gas amonia dan gas CO2 ini diambil lagi untuk dilakukan absorpsi dengan menggunakan mother liquor dengan sebagian absorben, kemudian di recycle kembali ke bagian sintesa. Yang kedua adalah proses kondensat treatment unit. Uap air yang menguap dan terpisah di bagian crystallizer didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2 ikut kondensat, kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hydrolyzer. Gas CO2 dan gas NH3 dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk direcover, sedang air kondensatnya dikirim ke unit utilitas. Jadi uap air yang menguap ini akan dipisahkan di bagian crystallizer tadi, kemudian akan didinginkan dan akan dikondensasikan. Jadi ada sejumlah kecil urea, ada NH3 dan CO2 itu kemudian akan ikut dikondensat, kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hydrolyzer. Gas CO2 dan gas NH3 dikirim kembali ke purifikasi, sedangkan air kondensatnya dikirim ke unitas, sehingga terjadilah produk pupuk urea yang dapat siap digunakan. Ini adalah skema unit prosesnya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pertama NH3 dan CO2 masuk ke
seksi sintesa, kemudian masuk ke seksi purifikasi, kemudian masuk lagi ke recovery. Setelah itu masuk ke kristalisasi, baru proses kondensat, baru proses pembutiran, sehingga terjadilah pupuk urea yang dapat digunakan untuk pertanian. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat sore.